Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah hukumnya seseorang yang daimul hadas, seseorang yang terus-menerus berhadas? Satu contoh, orang yang dalam keadaan beser, kemudian dia memegang mushaf atau memegang Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya? Di dalam keterangan beberapa kitab, di antaranya yang pertama adalah kitab Bujairumi Alal Manhaj, juz yang pertama halaman 46. Kemudian di dalam keterangan kitab yang kedua Bushrul Karim, juz yang pertama halaman 28, dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa haruma biha ay bil ahdath ay bi kulli minha haitsu la udhra salatun ila anqal wa masu mushaf. Wa qaluhu haitsu la udhra ay kadawamil hadath wa faqdi tahurain. Kemudian di dalam keterangan kitab Bushrul Kalim dijelaskan bahwa wa yahrumu bil hadath as-salat, haram bagi orang yang berhadas kemudian melakukan salat. Fatahrumu ala ghairi daimil hadas, keharaman itu dikecualikan bagi pertama untuk orang yang daimul hadas, orang yang terus-menerus berhadas. Kemudian yang kedua adalah orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan dua alat sesuci. Maka ila anqal wa hamlul mushaf wa masu waraqihi. Dari dua ibarat ini dijelaskan bahwa hukum seseorang yang dalam keadaan daimul hadas, dalam keadaan beser umpamanya, kemudian dia memegang Al-Quran, maka hukumnya tidak apa-apa selagi orang tersebut belum sampai hadas dengan selain daripada daimul hadas itu. Artinya begini, saya ambil contoh gambarannya adalah ada orang yang daimul hadas, beser, dia buang air kecil terus menerus, tidak ada hentinya. Nah, dia boleh memegang Al-Quran, tidak apa-apa memegang Al-Quran, selagi dia keluarnya hadas itu adalah daimul hadasnya itu, besernya itu, terus menerusnya itu tidak masalah. Kecuali kalau kemudian ada penyebab yang lain, dia hadas, dia beser terus-menerus, tiba-tiba dia BAB, dia buang air besar. Nah, itu baru dihukumi tidak diperbolehkan untuk masul mushaf. Selagi ketika seseorang yang daimul hadas, orang yang sedang dalam keadaan beser itu tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia hadas selain daimul hadas, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan untuk memegang mushaf, untuk memegang Al-Quran. Hal ini juga berlaku pada dalam keadaan ketika orang melakukan sholat. Bagaimana orang yang beser, sholatnya bagaimana? Maka dia tetap berwudu, kemudian dia menutup memakai, kalau sekarang mungkin memakai pampers supaya tertahan di pampers itu, kemudian dia melakukan sholat. Apakah itu tidak boleh? Apakah itu boleh? Ya tentu boleh. Karena itu dalam keadaan darurat, sebagaimana di dalam keterangan kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu, kepepet itu bisa menyebabkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang itu menjadi diperbolehkan. Gitu. Kesimpulannya adalah bahwa pertama, ketika seseorang dalam keadaan terus-menerus berhadas atau daimul hadas, seumpama beser, diperbolehkan memegang mushaf, diperbolehkan memegang Al-Quran, selagi tidak ada hadas yang lain selain daripada beser itu. Termasuk juga ketika seseorang
melaksanakan sholat dia dalam keadaan beser. Meskipun di tengah-tengah sholatnya dia mengeluarkan air kecil itu, maka tidak apa-apa. Itu karena dalam keadaan darurat. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada referensi atau ibarat dari dua kitab yang saya bacakan itu terdapat kekeliruan dari segi murad, dari segi nahwu sorofnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.